Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 11 Juni 2023. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menurut Yohanes, di mana Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Pernyataan Yesus ini rupanya tidak dimengerti oleh sebagian orang Yahudi, sehingga mereka bertengkar satu sama lain. Yesus menjelaskan kedatangannya ke dunia memiliki misi khusus, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Maka dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, sekali lagi Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Yesus memberikan penegasan bahwa makanan dan minuman dari Ekaristi memang bukan makanan dan minuman untuk jasmani kita. Kita menerima makanan roti yang bersumber dari Ekaristi. Makanan dan minuman yang kita terima dari Ekaristi itu adalah tubuh Yesus sendiri. Yesus hadir dan menyapa kita dalam sabdanya. Kehadirannya membawa kita pada satu perubahan hidup yang lebih baik. Kehadiran Yesus memberi kekuatan jiwa kita sebagai bekal untuk hidup yang kekal. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus,
kita menerima Tuhan sendiri yang hadir di dalam hidup kita. Ekaristi menjadi kekuatan rohani bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi makanan untuk hidup rohani kita, sehingga kita mampu mengatasi segala kelemahan jasmani kita. Hal ini sejalan dengan pengalaman bangsa Israel yang tidak pernah luput dari bermacam-macam persoalan hidup. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan mengikuti perayaan Ekaristi bukan berarti juga terlepas dari bermacam-macam persoalan hidup. Justru kita akan dihadapkan pada berbagai macam persoalan hidup yang terus bergantian. Dengan kekuatan Ekaristi, kita menghadapi persoalan hidup dengan sikap rendah hati dan sabar. Kehadiran Tuhan dalam hidup ini membuat kita mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tentu saja dengan hati yang terbuka. Dengan kata lain, ketika kita mencintai Ekaristi, maka kita akan semakin mencintai kehidupan. Karena Ekaristi adalah sumber kekuatan untuk tetap menjalani hidup dengan baik dan sehat. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rahmat Ekaristi yang kita terima mampu membuat kita semakin bersemangat dalam menjalani hidup ini. Dengan dasar ini kita menjadi mengerti bahwa di tengah kesulitan hidup di dunia ini masih ada banyak harapan bagi orang yang percaya akan kuasa tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Maka semoga dengan semangat Kristus yang selalu hadir, yang selalu mengalir, memberikan kekuatan untuk kita. Dan tentunya melalui Ekaristi kita dimampukan untuk memberi pewartaan dan kesaksian kepada setiap orang yang kita jumpai. Maka mari kita bersama-sama dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita semakin mencintai Ekaristi, di mana Ekaristi merupakan puncak iman kita sebagai orang Katolik. Dan dengan semangat Ekaristi, dengan kekuatan Ekaristi itu memampukan kita dalam pewartaan kita menjadi murid-murid Yesus yang setia, yang taat, serta memberikan kesaksian-kesaksian yang benar kepada orang-orang yang kita jumpai, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada. Semoga melalui renungan singkat ini, iman kita semakin dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.